Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama yang senantiasa kita muliakan, senantiasa kita harapkan barakah manfaat ilmunya, dan kepada seluruh para hadirin, terutama kepada para pemirsa yang selalu setia menemani dan mengikuti acara ngaji selosoan yang insya Allah selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama sebelum kita memulai mengaji pada malam hari ini, alangkah seyogyanya kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa mencari ilmu dan menuntut ilmu, terutama pada acara ngaji selosoan pada malam hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap terhadibahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaat beliau kelak di hari kiamat, dan beliau mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berakhlakul karimah. Selain itu dibarengi dengan keilmuan-keilmuan, seraya terus belajar agar kita menjadi insan yang semakin hari semakin baik dan lebih baik. Para pemirsa ngaji selosoan dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasannya ngaji selosoan ini terselenggara atas kerjasama PC LTN-NU atau Lembaga Ta'lif wa Nasyr Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, dan acara pada malam hari ini disiarkan langsung dari gedung NU1, tepatnya di Jalan Alun-Alun Timur. Dan jangan lupa saksikan terus dan ikuti terus acara ini, dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya di akun dan di grup yang Anda punya, karena dengan ikut membagikan kebaikan, insya Allah kita juga akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin, para pemirsa LTN NU Ngaji Selosoan, sebelum kita mulai pada mengaji selosoan pada malam hari ini, kita akan membacakan tawassul hadiah Fatihah kepada para guru-guru kita, kepada masyayikh, kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini saya persilahkan kepada narasumber kita yang telah hadir, yang insya Allah akan memberikan segala keilmuan yang kita butuhkan, yaitu beliau adalah Wakil Syuriah PCNU Kabupaten Lumajang, yakni Kiai Kusyairi. Ya, assalamualaikum ya. Monggo Kiai, sebelum dimulai untuk lebih menambah keberkahan acara pada malam hari ini, dimohon untuk membacakan tawassul. Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhdil Fatihah liniyatil qabul wa husulil ma'mul. Nuhdiha ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa alibatil kiram wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarrubin wa syuhada wa salihin wa jami' sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jama'atul kil mu'tabarah summa irhadi jami' ulama ilah wa awliya ilah fil arabi wal ajami wa jami' ulama ilah wa awliya ilah alladhi assasu jami'ah nadatil ulama minal markas ilal furu' fi Indonesia kullihim, khususan ya Hashim Ash'ari, ya Wahab Hasbullah Ibn Sisan Syuri wa ghairihim. Anna Allah yadaka syam bi rahmati wal maghfirah wa yamhu dunubahu wa masaqabarahum baj'alin jannata maswahum
subhanahu jaddi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina amina wa amamina khalina khalina qurbatina masyayikhina wa dabil huquqil wajibati alaina wa man lahu za'ir wa man la za'ira lahu wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Anallaha yaj'alu jam'iyatana jam'iyatan marhumah jam'iyatan daimatan ila yaumil qiyamah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, terima kasih Yai. Semoga dengan tawassul hadiah bacaan Al-Fatihah kepada para guru dan para masyayikh ini menambah acara ngaji Selawat ini semakin berkah, dan yang pasti semoga ilmu yang akan kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang selain banyak, selain itu juga berkah dan manfaat. Amin. Baik para pemirsa, tema pada ngaji Selawat pada malam hari ini adalah rahasia di balik Rabo Wekasan. Perlu diketahui bahwasannya kita sekarang sudah memasuki tanggal 24 Safar, dan bahwasannya dalam bulan Safar itu ada Rabu terakhir, dan insya Allah nanti jatuh pada hari Rabu yang akan datang, dan itu pada tradisi di Indonesia dinamakan Rabo Wekasan. Dan di dalam Rabo Wekasan itu ada tradisi-tradisi amaliyah, dan mungkin ada beberapa sejarah, dan mungkin ada sesuatu juga yang dilarang, dan ini kita akan kupas secara tuntas dan yang pasti berkualitas bersama beliau. Dan tidak usah panjang lebar, langsung saja kita simak bersama, kita dengarkan dengan seksama ulasan-ulasan dan petuah-petuah Kiai Kusyairi. Monggo Kiai, silakan. Terima kasih Mas Sufyan, seluruh kru dari LTNNO Kabupaten Lumajang yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, baik yang struktural maupun yang kultural, kaum muslimin wal muslimat, khususnya yang aktif mengikuti pengajian selosoan yang dilaksanakan oleh LTN, Lembaga Taklif wan Nasyr NU Kabupaten Lumajang, dan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, yang alhamdulillah selalu aktif setiap malam Selasa. Alhamdulillah, patut kita bersama pada malam hari ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk ta'allum bersama, untuk ngaji bersama, karena memang kewajiban kita itu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlik. Jadilah Anda kalau bisa adalah orang yang alim, orang yang bisa menyebarkan ilmunya, au muta'alliman, atau orang yang belajar secara langsung kepada orang yang alim, au mustami'an, atau kalau tidak bisa belajar secara langsung ya paling tidak mendengarkan, au muhibban, atau paling tidak ya seneng lah ikut kalau nge-share. Ada orang ngaji paling tidak bisa mendengarkan gak isanu ya ikut nge-share, itu kan seneng, bukti seneng ini. Wala takun khomisan, jangan yang jadi yang nomor 5. Ndak dadi wong alim, ndak gelem belajar, ngurung ono ndak, seneng ndak. Apa katanya fatahlik, kamu akan hancur. Nah, oleh karena itu alhamdulillah para
pemirsa semuanya yang sudah men-share, yang sudah aktif ikut menyebarkan ngaji Selasuan. Mudah-mudahan apapun yang dikorbankan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya rekan-rekan dari LTNNU diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kadang-kadang saya juga mikir, Mas Sofian. Jadi saya itu diceluk Gus mungkin ketuaan ya. Diceluk kiai tidak tadi gitu. Ya sudahlah, sebenarnya saya tidak, yang penting saya tidak pernah meminta dan saya tidak pernah memasang itu. Jadi ya mohon maaf kalau selama ini kadang saya di apapun rapat apa hadir pun kan saya tidak pernah memasang identitas itu, hanya nama saja. Ya karena memang ya semuanya yang bisa menilai adalah para panjenengan semuanya. Tapi saya merasa bahwa ya menurut secara umur koyok-koyok Gus wis keliwat, tapi kiai cek turun pantas gitu ya. Baik, sebagaimana tadi diulas bahwa Rebo Wekasan ini adalah Rebo terakhir di bulan Safar. Kenapa ini terjadi? Karena memang ada sebuah hadis itu dalam kitab Faidul Qadir juz 1 halaman 45, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Ibnu Abbas ini ya. Akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsin mustamir. Akhir Rabu di dalam bulan tertentu. Ingat di sini adalah fi syahri, ada ma'rifat. Sesuatu yang nakiroh kemudian dimakrifati ini paling tidak adalah tertentu. Ja'a rajulun fa akramtur rajula. Berarti ar-rajula ini adalah ya rajulun yang datang itu, jadi tertentu. Makanya di sini para ulama menyampaikan Rabu apa itu? Fi syahri itu syahri apa? Yang dikatakan yaumun nahsin mustamir, hari nahas yang mustamir, yang terus menerus, istilahnya setiap tahun mungkin seperti itu. Nah ini para ulama menyampaikan bahwa ini adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Kenapa seperti itu? Karena ternyata sejarah telah mencatat bahwa di hari Rabu terakhir di tahun wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 11 Hijriyah itu, ini ternyata Rasulullah menyandang sakit. Jadi Rasulullah gerah itu mulai Rebu terakhir. Jadi Rebu terakhir waktu itu kita yang nggak tahu kalau sekarang ini Rebu terakhirnya tanggal 25 kurang lebih ya, kurang 25 Safar. Sehingga 5 hari ditambah 12 hari, berarti kalau tanggal ini berarti Rasulullah itu sakitnya ya sekitar 15 hari atau berapa itu waktu itu tidak disampaikan, tapi paling tidak ketika Rebu terakhir kemudian wafatnya itu Senin, paling tidak ya sekitar 15 hari itu sampai Rasulullah wafat. Nah karena itulah para pemirsa semuanya, maka hari Rabu Safar terakhir ini, ketika sejarah mencatat bahwa Rasulullah itu mulai sakit sampai menjadi beliau dari sakit itu beberapa hari kemudian wafat, kemudian ditambah dengan konon ahlul kasyfi, yang jelas ulama-ulama yang bisa memiliki indera keenam tentunya, yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, apakah melihatnya itu secara langsung melalui mimpi atau yang lain, tapi yang jelas orang-orang yang bersih hatinya kadang rahasia-rahasia langit itu juga diberitahu oleh malaikat. Nah itu katanya konon berdasarkan hadis ini bahwa akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsin mustamir ini adalah menurut ahli kasyfi itu, di samping sejarah mencatat Rasulullah mulai sakit ketika itu, juga memang Allah menakdirkan diturunkannya berbagai macam penyakit
Katanya begitu. Bahkan konon jumlahnya memang bervariasi. Ada yang mengatakan katanya 320.000, ada yang mengatakan 360.000. Ya wallahu a'lam. Tapi yang jelas menurut ahli kasyfi katanya penyakit itu diturunkan di hari Rabu di bulan Safar, Rabu terakhir. Nah tentunya ini adalah kejadian-kejadian seperti itu tentunya bukan kejadian-kejadian yang tidak ada faedahnya, yang kejadian yang tidak ada apa-apanya. Setiap waktu demi waktu itu ditentukan oleh Allah itu sangat berharga sekali. Makanya sampai Rasulullah itu diberi sakit pertama di hari Rabu itu barangkali ini sebagai pembuktian mungkin kebenaran dari sebagian mimpi atau hal yang diketahui oleh ahlul kasyfi bahwa di situ turunnya penyakit katanya itu kan mungkin ya juga ada sambungannya begitu. Nah, oleh karena itu, maka tentunya ketika kita melihat bahwa hari itu kan sebenarnya tiada yang jelek, semua hari itu bagus. Cuman memang kalau kita bicara, ya walaupun itu bagus, tapi kan kalau kita melihat ada yang paling bagus. Di dalam satu minggu itu yang paling bagus kan hari Jumat. Ya, tapi yang jelas ini juga macam-macam ya. Tentunya para ulama dengan kelebihan masing-masing ini kan juga berbeda-beda terkadang. Makanya yang sering kita dengar Romaya Maimun kan pernah menyampaikan kalau orang yang sebagian yang di daerah kita yang saya dengar biasanya wong nek sepuh iku wafat dino Ahad gitu. Tapi kalau Yai Mamun kan mengatakan, termasuk kepada Gus Baha itu yang secara sering disampaikan oleh Gus Baha, hak Baha nek aku mati dino Selasa berarti aku wong alim. Nek aku mati Jumat berarti aku wali kan gitu ya. Artinya berarti kan penentuan hari kejadian sesuatu itu kan sebenarnya ini sebagai bukti bahwa ya atas kebenaran apa yang diketahui oleh sebagian para ulama itu. Nah oleh karena itulah walaupun banyak orang ini terkadang menyangsikan tentang apa yo bener bahwa di hari Rabu Wekasan itu ada bala yang turun. Ya tentunya wallahu a'lam. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihatnya. Jangankan itu ya, termasuk saya saja yang sudah dipositifkan corona. Bahkan itu nomor 10. Nah, ya. Bahkan itu nomor 10 di Lumajang. Dari sekarang ada 500 berapa, hampir 600 orang itu saya nomor 10. Itu pun saya kan tidak merasakan gitu sebenarnya. Artinya apa aku pancen kena bala iki apa kena penyakit ini saya kan juga nggak tahu gitu ya. Nah, berarti kan masing-masing orang akan berbeda ketika terkena sesuatu itu akan berbeda. Baik cara penyikapannya maupun sesuatu yang bisa dia rasakan itu tentunya masing-masing orang berbeda. Katanya COVID mengenai saya tapi saya tidak merasa, tapi mengenai orang lain ternyata orang lain terasa. Banyak orang katanya hilang rasa, tidak bisa indera penciumannya hilang, indera rasanya hilang, itu kan berarti kan beda-beda gitu. Nah karena itulah maka tentunya di hari Rebo Wekasan ini bagi orang-orang tertentu mungkin yang pernah merasakan begitu bahwa ya ada benarnya bahwa di hari Rebo Wekasan itu adalah tentunya sekian banyak penyakit, bala dan musibah kan tentunya ada 320 bahkan katakan 360.000 katanya begitu. Nah karena itulah maka sebagian ulama terutama ahli tasawuf tentunya ulama yang ahli pendekatannya adalah pendekatan ibadah, maka dengan berdasarkan ada hadis seperti itu kemudian ada semacam apa ya karomah atau ilham yang diberikan kepada ahlul kasyfi tentunya seperti itu, maka dilaksanakannya di malam atau di hari Rebo Wekasan itu berbagai macam ritual, yaitu ritual yang kaitannya adalah untuk manakala memang hari itu
diturunkan bala dan musibah untuk bagaimana dia, keluarga dan masyarakat sekitarnya bisa dihindarkan dari bala dan musibah itu. Nah, oleh karena itu ada memang di berbagai macam daerah itu ya macam-macam. Ada yang kemudian dengan memperbanyak sedekah. Bahkan sedekah itu tidak hanya dilaksanakan pas hari Rebo Wekasannya, bahkan di bulan Sapar itu membuat jenang seruntul gitu ya. Jenang sapar istilahnya begitu ya. Tapi ya yang jelas memang di daerah-daerah yang lain, yang apalagi di adat-adat kejawen itu ya ada juga seperti itu gitu. Nah, sementara bagaimana kita menyikapi hal itu semuanya? Kita tidak bisa melarang sebuah tradisi yang itu masih bisa istilahnya ditoleransi lah menurut agama kita. Jadi andaikan di bulan Shofar ini, terutama di tanggal di Rebo terakhir bulan Shofar, kemudian ada orang mengajak untuk bersedekah, ya itu kan sedekah kan bagus, kan kita tidak bisa dilarang, tidak bisa melarang gitu ya. Kemudian sedekahnya kok beda, kok pakai jenang, itu mungkin barangkali kan hanya untuk variasi saja. Apakah sebuah kewajiban itu kan? Saya pikir ya tentunya kalau kita mencari dalil hadis sudah ono jenang seruntul, berarti itu ya jelas tidak ada jenang sapar itu pada zaman Rasulullah kan ya jelas nggak ada kalau seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita melihat apa yang sudah ditulis oleh Yahya Hasyim Asy'ari itu, bahwa yang namanya sunnah itu adalah yang dilaksanakan oleh panutan dalam agama. Tidak hanya Rasul dan para sahabat, tapi panutan dalam agama itu adalah sunnah secara uruf. Karena itu kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di pesantren, walaupun itu mungkin tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, itu kan adalah bahkan bisa menjadi baik. Artinya, contohnya Rasulullah tidak pernah mengajak sholat qobliyah jamaah, sehingga tidak ada kesunahan qobliyah berjamaah. Tapi di pondok-pondok pesantren, terutama pesantren anak-anak, itu kan qobliyah berjamaah itu kan dilaksanakan, bahkan yang tidak jamaah semenjak qobliyahnya itu kan dihukum. Gitu ya. Ini dalam rangka apa? Tentunya dengan tujuan yang begitu hebat dalam rangka untuk membentuk karakter pembiasaan agar anak itu memperhatikan urusan ibadahnya. Ini kan tidak bisa dilarang. Bahkan bisa dianggap baik menurut Bugyatul Mustarsyidin, itu dianggap baik ketika memang itu adalah untuk pendidikan kan begitu. Nah, karena itulah maka ketika ada ulama-ulama kemudian melaksanakan kegiatan dan ritual yang itu tidak bisa disalahkan di dalam agama, maka ya tentunya tidak bisa dilarang juga. Makanya ketika ada ulama, mungkin ulama ahlul kasfi, kemudian mengajak pada jamaahnya pada waktu itu dengan sholat 4 rakaat, kemudian dengan 2 salaman, karena memang sholat malam itu dilaksanakan adalah sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu kan 2-2, makanya taraweh itu kan 2-2. Ya kalau sholatul nahar itu bisa arba, jadi sholat duha itu bisa 4 rakaat, 8 rakaat itu 2-2 bisa, atau 12 rakaat berarti ya 4-4-4 juga bisa begitu ya. Tapi kalau sholat malam memang masna-masna. Karena itu ada ulama menyampaikan ya kan tidak melanggar, bahwa diajak sholat 4 rakaat, setiap rakaat membaca setelah surat Al-Fatihah membaca surat At-Takasur 17 kali, semenjak surat Al-Ikhlas 5 kali, dan Muawwidzatain 1-1. Itu setiap rakaat seperti itu, 2 salaman. Siapa yang akan melarang? Wong itu tidak dilarang, dan itu benar, cara sholat seperti itu benar. Ya kecuali kalau sholatnya itu kemudian yang memberatkan, artinya sholat 100 rakaat atau sholat raghaib umpamanya yang 100 rakaat itu kan sangat memberatkan. Itu yang kita mungkin agama larangannya itu sangat keras begitu loh ya. Tapi ketika memang tidak ada larangan yang dilaksanakan, apalagi kemudian sebagian lagi para ulama itu ya jangan dilaksanakan khusus untuk itu. Jadi ini adalah untuk faktor antisipasi, faktor ikhtiar, bahwa karena memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Artinya masih ada upaya ikhtiar, diberikan ikhtiar bagi kesempatan bagi kita untuk merubah itu. Makanya ketika para ulama kemudian menyampaikan itu sholat model seperti itu, ini kan sebagai ikhtiar, sebagai antisipasi ya barangkali kemudian ya benar ada bala diturunkan,
Tapi ketika sudah ikhtiar seperti paling tidak ya tidak berpengaruh gitu loh ya, atau pengaruhnya sedikit sekali begitu ya. Ya seperti yang saya rasakan tadi saya ceritakan, seperti saya semenjak ada corona, ketika ada himbauan untuk kunut nazilah, membaca sholat tibbil qulub, membaca laqad ja'akum seterusnya, semuanya sudah kita lakukan semuanya. Ikhtiarnya seperti itu. Dan saya terkena corona, kan alhamdulillah kan nggak apa-apa kan gitu. Jadi itulah kalau kita tidak ikhtiar nanti kan salah. Saya akan menyesal ketika saya tidak pernah kunut nazilah walaupun saya diinstruksikan, tidak pernah membaca sholawat tibbil qulub. Ternyata saya kemudian kena corona, saya mati kan paling-paling hanya menyesal. Tapi ketika kita sudah ikhtiar dan alhamdulillah ternyata ikhtiar itu ada hasilnya kan, untuk ngomong makanya apapun itu harus diikhtiari. Nah termasuk amaliyah di Rebo Wekasan ini tentunya itu dalam rangka ikhtiar sebenarnya. Dalam rangka ikhtiar ya mengantisipasi barangkali memang ada bala yang turun, ada musibah yang turun, kemudian oleh Allah bisa minimal kalau bisa digagalkan atau paling-paling ya diringankan lah bagi kita semuanya kan begitu. Ada lagi ya. Oke. Kemudian adapun doa-doa yang dibaca itu memang ya ada doanya juga kan, kadang yang itu sudah ada di majmu, ada di itu kan gitu ya. Tapi yang kita ingat bahwa yang jelas jangan sampai kemudian kita meyakini, tentunya kita terlalu yakin bahwa pasti besok sehat lo yo. Besok ini Rebo Wekasan kalian dilarang keluar rumah. Sopir-sopir prei kabeh. Pabrik-pabrik tutup. Lah ini yang dilarang ini. Karena apa? Besok turun. Lah ini yang dilarang. Karena ada hadis Rasulullah itu kan, ya, an Jabir la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara dan seterusnya, itu kan banyak, ada berbagai macam redaksi bahwa memang tidak ada penyakit menular ya dengan menular sendiri, kecuali kalau Allah memang yang menularkan kan gitu ya. Jadi tidak ada penyakit menular, itu nggak ada sebenarnya. Kemudian wala tiyarata, tidak ada tiarah. Orang merasa sial karena ada suara burung, ada suara cecak, suara binatang. Itu kan tiaroh itu ya. Jadi merasa ya ini termasuk orang ketika ketakutan di hari Rebo Wekasan karena ada informasi bahwa katanya ada balak turun kemudian ketakutan. Ini namanya tiaroh kan seperti itu. Ada suara, ada dengar seperti itu langsung ketakutan ya. Makanya kita apapun itu sebenarnya jangan sampai ketakutan ya. Makanya termasuk walaupun diinformasikan bahwa corona semakin merajalela, jangan ketakutan, imun kita akan turun. Ya tapi kita antisipasi, jangan kemudian sembrono. Nek temenanan, bingung gitu loh. Paling-paling menyesal, iya karena aduh lockdown karena kan gitu ya. Karena apa? Ya karena kita sembrono. Tapi kalau kita sudah antisipasi kok kena, insya Allah tidak ada penyesalan itu. Insya Allah kita menerima dan kita ya sudahlah, ini memang takdir Allah dan sebagainya begitu. Langsung mungkin ini langsung diskusi kayak gitu. Tadi Panjenengan menyampaikan bahwasannya dari Rebo Wekasan itu memang ada hadisnya yang telah jenengan sebutkan, dan ada poin yang di sini timbul tanda tanya, terutama secara pribadi saya pernah membaca Kiai bahwasannya dalam hasil Bahsul Masail PWNU Jatim tahun 1980 di situ diputuskan berdasarkan fatwa Kiai Hasyim Asy'ari bahwasannya beliau melarang, dan di situ diterangkan bahwasannya dilarang melakukan sholat Rebo Wekasan. Nah, ini mohon penjelasannya, Kiai. Mungkin itu apa memang berita-berita yang dibuat atau memang itu benar adanya bahwa keputusan Bahsul Masail itu memang tidak boleh, tapi dengan adanya catatan-catatan mungkin, Kiai. Monggo silakan. Terima kasih Mas Sufyan dan para pemirsa semuanya, rahimakumullah. Jadi bahwa memang di dalam kita melaksanakan ibadah itu kan harus didasari dengan dasar yang kuat tentunya. Makanya para ulama-ulama itu, yang terutama ulama-ulama fikih yang jelas, itu ketika sebuah ibadah tidak didasari dengan hadis yang tidak harus sahih gitu ya, untuk fadhailul a'mal itu masih boleh dengan pakai hadis dhaif. Yang penting jangan sampai menggunakan hadis yang maudhu, kan seperti itu. Nah, oleh karena memang penjelasan secara langsung terkait dengan
dengan rebo wekasan ini adalah tidak ada pada di berbagai macam literatur, itu memang tidak begitu ditemukan secara langsung begitu ya. Maka ini kan sangat dicurigai bahwa ini adalah maudhu gitu ya. Hadisnya apa ya? Anda ya penjelasan itulah artinya. Enggak, bukan kalau hadisnya ini sahih ya tentang akhirul arbi'a fi syahri itu sahih. Oh, tentang ya. Iya, tentang amaliyah yang ya termasuk sholat wekasan iya itu. Gitu. Kalau sampai ada mengeluarkan hadis tentang sholat itu, dan saya tidak pernah menemukan masalahnya hadisnya ya. Itu hanya ada dari ahli kasfi kan begitu ya. Maka itulah yang disampaikan bahwa itu paling tidak hadis maudhu kan begitu. Nah, ketika menggunakan hadis maudhu memang ulama kita sepakat ya bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah gitu. Nah oleh karena itulah maka sebagian ulama yang masih mempertimbangkan tasawuf yang artinya kehati-hatian di dalam ibadah, maka antisipasi dari adanya kebenaran barangkali itu kemudian dikhawatirkan itu benar terjadi, ada memang Yaumul Arbi'ah itu Yaumun Nahsin ya, hari Nahs itu. Maka bagaimana melaksanakan ibadah itu tidak dengan diniatkan khusus itu. Jadi para ulama-ulama kita itu yang banyak itu mengajak seperti Romawi Hasan Abdillah. Romawi Hasan Abdillah di Glenmore almarhum itu kan di Rebo Wekasan itu beliau mengajak sholat tasbih, mengajak sholat hajat. Nah kemudian sholat hajat itu adalah untuk lidaf'il bala diantaranya begitu. Jadi sholat hajat lidaf'il bala gitu. Karena hajat itu kan ada memang sholat hajat itu hajat untuk apa kan begitu ya. Kan hajatnya kan suruh ikdi hajati. Hajat apa? Hajat untuk diantaranya adalah jadi menolak. Jadi tetap sholatnya itu adalah sholat yang masyru'ah. Sholat yang memang disyariatkan dalam agama. Ya ada sholat sholat taubat kedulu bisa aja diawali sholat taubat. Kemudian setelah itu adalah sholat tasbih, kemudian sholat hajat. Nah sholat hajat itu kemudian itu untuk ini hajatnya nopo Pak Yai, hajat lidaf'il bala begitu. Kemudian dibuktikan setelah itu kemudian doa adalah untuk doa yang daf'il bala itu begitu. Nah kalau seperti ini berarti kan sholat masyru'ah hanya dikemas dengan sholatnya masyru'ah ya sholat yang sudah memang disunnahkan begitu. Nah itu kemudian ditahsis ketika itu adalah dengan untuk daf'ul bala, bukan hajat-hajatnya. Kadang-kadang kan hajat ini sembahyang hajat kangge nopo, anak ujian itu kan kalau mau ujian saya sering itu di SD Lowos ini aja bawah ini saya pernah beberapa kali sholat hajat untuk apa supaya anak-anak usianya lancar begitu ya. Berarti kan hajat itu kan macam-macam. Dan itu memang dianjurkan juga kita untuk apakah ketika kamu punya hajat ya sholat 2 rakaat kemudian minta hajatmu. Lah termasuk hajat lidaf'il bala begitu. Kalau itu tidak dilarang begitu. Artinya fatwa Yai Hashim itu tidak diartikan mutlak nih, dilarang itu. Iya, menurut saya itu adalah yang Yai Hashim itu yang disampaikan itu adalah ketika memang kemudian mengkhususkan atau dia sangat meyakini tentang kebenaran itu, kemudian sholatnya adalah memang khusus sholat dalam rangka Rebo Wekasan. Iya, itu kan berarti dibuat-buat kan tidak harus Rebo Wekasan. Sembahyang hajat boleh kan gitu. Jadi kalau sholat Rebo Wekasan itu ini adalah terutama untuk saddan lil bab, artinya menutup dari berbagai macam kemungkinan. Dan kemudian los ndak rewel. Loh ini nanti iso kebelablasan itu bisa-bisa ya. Ndak karu-karuan agama kita, ndak karu-karuan. Makanya beliau itu adalah ndak sembahyang Rebo Wekasan itu. Gitu loh ya. Yang ada apa? Sembahyang hajat. Sholat lidaf'il bala. Atau mungkin sholat sunah mutlak gitu. Bisa sholat sunah mutlak bisa monggo. Tapi kadang orang mutlak kan mboten paham. Sholat mutlak niku nopo sih? Yo sunat sing tanpa dikoyiti kan begitu. Makanya kadang-kadang ya itu diawali dengan sholat itu ada sholat tasbih, kemudian sholat hajat. Nah kemudian di dalam itu kemudian doanya adalah doa lidaf'il bala. Kalau itu ya tidak bisa melarang, insya Allah. Nuwun sewu. Andaikan Yai Hashim masih ada kemudian di argumen seperti itu mungkin ya beliau juga tidak melarang. Jadi melarangnya itu adalah saddan lil bab, nuwun sewu. Keran dibuka terlalu ombo, keran dibuka, pasir keluar semuanya. Nah untuk menutup itu supaya
lebih ya monggo netes-netes ya kan enggak apa-apa gitu ya. Tapi ini kalau dibuka nanti khawatir pasir-pasirnya katut gitu loh. Itu istilahnya bahasanya pesantren adalah saddan lil bab. Memang ya sama dengan arek pondok dilarang delok film. Kan gitu ya. Itu kan saddan lil bab masalahnya. Berarti gitu. Kembali kepada niatnya. Nah, makanya ketika memang itu dikembalikan kepada niat yang baik, karena apa? Satu sisi memang adalah antisipasi ya, karena kita memang tidak tahu dengan berbagai macam kelemahan yang kita miliki, kita kan tidak bisa melihat nerawang yang tidak iso ya, tapi kan perlu ikhtiar, perlu antisipasi, tapi jangan ketakutan, itu yang paling penting. Jangan ketakutan, makanya tetap ikhtiar. Bahkan nuwun sewu yang tadi saya tambahkan, Yai Hasan itu malah bilang iki duduk rebo wekasan rebo sing elek, tapi rebo Hasan. Wah, Hasan. Iya, Rebo Hasan. Iya, beliau menyampaikan seperti itu. Sering dalam pengajian menyampaikan, saya sering ikut juga waktu itu kegiatannya. Ya Rebo Hasan. Iki Rebo Hasan iki. Ayo kesempatan kanggo ndonga. Bahkan beliau menyampaikan yang ini tentunya ini kemudian saya pernah ada tukilan di sini bahwa memang satu sisi ada kejelekan di satu tempat, satu sisi dalam waktu yang bersamaan kadang ada kejelekan dan ada kebaikan juga. Ya nuwun sewu, kadang-kadang saya berpikir seperti ini Mas Sofian ya. Dan para pemirsa tentunya turunnya hujan satu sisi itu kan atau banjir ya, satu sisi itu kan membawa bencana, tapi satu sisi kan itu membawa kebaikan. Menurut saya utusan untuk Lumajang banjir susah nih, tapi kan bagi pemenambang pasir kan itu bahkan membawa berkah. Nah itu loh. Makanya kadang-kadang itu kadang hujan yang lebat berhari-hari itu adalah membawa petaka bagi orang-orang yang usaha kerupuk, usaha apa yang kemudian tidak garing-garing, ya, usaha es yang tidak laku. Tapi bagi penjual bakso, penjual sing anget-anget gorengan, kopi itu kan laris gitu ya. Makanya kadang-kadang satu saat yang bersamaan itu memang ada kebaikan dan ada kejelekan. Karena itulah itu yang disampaikan oleh Romo Yayasan Athilah. Maka kemudian, ayo kita ya tetap melakukan kebaikan dan kita antisipasi manakala bebarengan dengan kejelekan begitu. Terus itu Kiai, jenengan menyinggung bahwasannya hadis yang disampaikan bahwasannya Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari di mana diturunkan 320.000 Nah ini untuk mengantisipasi dengan pemahaman hadis tentang tatoyur tasya'um itu Kiai. Kan ini kan kalau kita secara dohir bahwasannya kayaknya kita menyangka dan menentukan kalau Rebo Wekasan itu balak-balak turun semua, kan ini hampir kayak tatoyur itu Kiai. Kalau ada burung gagak di rumah ini nanti ada balak. Itu gimana supaya tidak dijadikan bahwasannya Rebo Wekasan itu semacam menjadi tatoyur itu Kiai? Ya, terima kasih Mas Rian. Jadi memang tatoyur, tasya'um, kemudian ada alhamah dan sebagainya, yaitu ini kan sebuah perasaan yang dia akan merasa jelek, ya, merasa celaka ketika ada sesuatu itu lantaran ada di hari atau di saat ada karena ada sesuatu, apa itu suara atau dan sebagainya. Nah tentunya ini yang harus kita jaga, bahwa suara burung itu sebenarnya kan tidak ada apa-apanya, tidak ada hubungannya begitu. Walaupun satu sisi memang dilala kadang-kadang ono gitu ya. Nuwun sewu. Ketika ada suara burung yang burungnya itu adalah tegek, gitu ya. Itu kan dilala memang itu ada orang. Maling itu ya. Biasanya. Belum tentu maling, belum tentu maling. Tapi ketika ada orang itu biasa itu bunyi gitu ya. Termasuk banyak, termasuk apa itu. Tapi yang penting kita itu kan itu hanya itu hanya reaksi dia ketika ada sesuatu yang akan terjadi, mereka itu bereaksi begitu. Apakah itu pasti mendapatkan jelekan kepada kita? Kan belum tentu. Itu yang harus kita jaga, kita harus keyakinan kita, jangan kemudian kita, iki aku mesti iki celoko, iki ono cecok muni, mamane aku keluguran cecok, aku kok iki celoko aku. Itu yang harus kita jaga. Jadi ketika memang kita makanya termasuk ngeten niku lagi ya. Ketika ada wabah itu ya, atau ada taun atau ada judam itu kan ya, firru minal madhum kafirru minal asad itu ya. Masuk ada taun itu kan ketika kita ada di situ kan dilarang lari, tapi kalau di luar kita jangan masuk kan gitu. Nah artinya bahwa ketika kita di situ kan belum tentu, walaupun kita di daerah-daerah yang di situ ada terkena judam,
di situ ada wabah taun pasti kita terkena, kan tidak juga. Kan tidak mesti kita terkena gitu maksudnya gitu loh ya. Makanya bertahanlah di situ dan ikhtiarnya jangan sampai keluar, khawatir nanti kamu itu membawa walaupun kamu nggak apa-apa, imunnya kuat, tapi kesana kan membawa penyakit gitu. Itu kan adalah ikhtiar. Makanya menghadapi itu semuanya sebenarnya ketika ada apa-apa itu jangan kemudian kita meyakini bahwa itu pasti akan terjadi kepada kita gitu loh. Ya mungkin aja itu terjadi, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi dengan cara kita selalu memohon perlindungan kepada Allah yang walaupun itu terjadi kepada kita tapi tidak berdampak yang kemudian menakutkan sebagaimana yang kita bayangkan kan gitu. Berarti kalau orang itu meyakini bahwasanya Rabu Wakasan adalah hari menakutkan dan di situ pasti ada bala, itu sama saja dengan tatoir. Iya jelas. Makan itu ekonomi akan macet. Gitu. Iya kalau itu memang kami itu kan tidak panik lungo. Iya kan. Orang yang mau ke pasar tidak jadi ke pasar. Orang yang mau ngajar ya ndak baji ngajar, kiai oleh undangan tonggone kepaten ya ndak wani metu kan gitu. Rusak negara, rusak agama, rusak dunia ini kalau itu kemudian diyakini seperti itu. Makanya itu hanya seperti saya bilang yang awal itu hanya antisipasi. Ya menawa iku bener gitu loh ya. Gitu loh ya. Menawa bener. Jadi kita ndak boleh makanya saya itu kan kenapa sih bawa masker jangan ini menawa yang corona itu ono gitu loh kan gitu ya. Kita kan tidak kelihatan. Iya sama-sama tidak kelihatan. Ya tetap ikhtiar itu kita sampaikan, makanya termasuk Rabu Wakasan itu ikhtiar kita berdoa untuk dijauhkan dari bala, kita sholat umpamanya dengan sholat hajat kemudian untuk ditafil bala, itu ikhtiar gitu loh. Gitu. Sehingga kita ketika kita sudah ikhtiar kan kita tidak menjadi takut. Yang tidak boleh kita kemudian melakukan apa-apa hanya takut dan takut. Aduh kok ngene ndak usah wis aku tak meneng ndek kemai. Nah ini nggak boleh. Seharusnya kita lakukan itu yang terbaik dan kemudian kita ikhtiar untuk antisipasi itu terkena apa-apa kita sudah lakukan, kita akan mantap. Jadi kita walaupun saya umpamanya berangkat ke kantor, aku kan mari ndonga. Ya masuk ya pancen aku wis mari ndonga berangkat aku kok tabrakan mati ya berarti keng nasibku kan begitu, saya sudah ikhtiar kan gitu loh. Hanya itu aja yang jelas. Berarti artinya kembali kepada niatnya lagi. Iya kembalinya begitu Mas. Kembali ke masalah amaliyah terutama sholat tadi ya. Dan meneruskan dari apa yang disebutkan atau difatwakan oleh Kiai Hasyim bahwasannya dilarangnya sholat sholat Rabu Wakasan dengan catatan dari jenengan tadi bahwasanya memang tidak pernah dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang masyhur seperti Fathul Qorib dan lain sebagainya. Apalagi ya Ulumuddin. Nah di situ saya baca fatwa beliau itu maka dilarang untuk membuat dasar kepada kitab mujarobat ini. Mujarobat. Lah, apakah memang ahlul kasfi ini ya? Kan tadi dasarnya Rabu Wakasan bahwasanya ada balak yang turun itu dasarnya dari ahlul kasfi gitu. Yang mana ahlul kasfi itu sudah mempunyai indera yang keenam yang tidak dimiliki oleh orang biasanya. Itu apakah bisa dibuat landasan sebuah hukum ya? Ya. Makanya terima kasih. Kalau landasan sebuah hukum untuk halal haram ya, hukum yang halal haram jelas hadis ya itu harus hadis yang sahih. Minimal hasan gitu ya. Nah, untuk fadhailul a'mal itu bisa pakai hadis dhaif. Hanya untuk motivasi ibadah itu pakai hadis dhaif itu boleh. Nah, yang penting itu tidak sampai maudhu. Nah, sekarang kita untuk melihat ini maudhu apa tidak, memang kita kan juga nggak tahu. Biasanya kan hanya ciri-ciri. Biasanya ciri-ciri hadis yang maudhu itu adalah amal yang kecil, ya kebaikan kecil bisa mendatangkan pahala yang besar sekali. Itu ciri-ciri hadis maudhu. Kemudian amal yang besar, kesalahan yang kecil bisa mendatangkan siksa yang besar, berat sekali. Itu ciri-ciri hadis maudhu seperti itu. Jadi kaya-kaya niku ya mosok ya sama dengan begini. Sing sapa wonge sembahyang traweh di tanggal 5 bulan Ramadan dia akan mendapatkan surga yang ada zabarjat macam-macam, ya Allah begitu hebatnya mek tarawih tanggal 5. Nah, ini ciri-ciri hadis itu, tapi kan tidak langsung dan itu ciri-ciri hadis yang maudhu seperti itu, yaitu amal yang kecil tapi pahalanya begitu sangat besar. Itu ciri-cirinya saja. Tapi kan ulama kita kan kadang-kadang kan juga tidak begitu berani untuk menyampaikan kemudian langsung menentang, ya hanya antisipasilah. Jadi jangan kemudian hadis maudhu itu sebagai dasar untuk
menjustifikasi orang lain gitu ya, untuk menghukumi dan sebagainya. Itu hanya hadis dhaif itu hanya diperbolehkan untuk untuk motivasi amal, tidak untuk menjustifikasi gitu ya. Sehingga makanya untuk Rebo Wekasan ini untuk menjaga agar tidak menyalahi dari syariat agama, dengan antisipasi itu tadi, maka para ulama-ulama kita yang tidak hanya mengandalkan tasawuf, para ulama yang hanya mengandalkan kesufiannya itu berarti kan rodok prai nang fikih kan gitu ya. Tapi orang-orang fikih itu prai tasawuf. Kan gitu. Iya, orang fikih itu prai tasawuf. Kadang-kadang kan begitu, kalau terlalu fikih prai tasawuf. Makanya sampai ada istilah man tafaqqaha walam yatasawwaf tafasak. Asik. Ya. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah tazandak. Zindik. Tazandak, oke. Ya, paling bagus bagaimana? Man tasawwafa wa tafaqqaha tahaqqaq. Nah, itu ya. Jadi makanya ulama-ulama yang tahaqquk itu kemudian tidak membuang serta-merta ahlul kasfi itu. Bagaimana yang diketemukan oleh ahlul kasfi itu diantisipasi. Jangan-jangan itu benar gitu loh. Makanya dengan cara nopo, ayo sembahyang hajat, mari ngono ndonga gitu loh. Gitu. Ayo sembahyang tasbih, mari ngono ayo ndonga hajat soal apa? Iki ono ahlus kasfi ngandani jere Rebo Wekasan iku jere akeh balak temurun. Makanya ayo bareng-bareng kita doa yang masyru'at, salat masyru'ah, tapi kemudian kita antisipasi melawan ayo kita jaluk dijauhkan dari balak. Ya sapa ro? Nggih. Ana balak turun temenanan kan seperti itu. Nggih. Ini lanjutannya Kiai, bahwasannya di sholat di Rebo Wekasan dianjurkan kita melakukan sholat. Selain sholat mungkin ada lagi. Yang jelas kebaikan-kebaikan itu yang adalah untuk daf'ul bala ya tentunya. Itu ya makanya di masing-masing daerah itu beda-beda Ada yang kemudian juga untuk ngaji, untuk sowan nang kiai, kemudian itu kan adalah untuk termasuk untuk sodako itu tadfaul bala dan seterusnya itu. Kemudian kita doa juga la yarudul ila doa nggih napa ya la yarudul ila doa kan itu juga ada dalil seperti itu. Makanya itulah hal-hal yang bisa menolak bala itu yang biasanya kemudian dianjurkan. Monggo kita sing nek saged nggih sedekah pun sak mampune. Dan niat nopo nggih sok itu sedekah saged tolak bala gitu nggih. Monggo kita berdoa pun sak mampune jenenge ndonga. Ndak iso sing iso nolak sesuatu, bahkan takdir pun bisa berubah dengan doa kan. Tapi yang jelas nih takdir sing mu'alaq kan gitu ya. Dan bahkan kan disampaikan bahwa kalau kita memang tidak bisa merubah takdir, tapi kalau Allah kan maha mampu. Masa Allah kita akan kita atur bahwa Allah itu sudah kau takdirkan oleh dirubah, masuk kata gitu kan enggak ya. Makanya takdir yang tidak bisa dirubah itu kalau kita tidak bisa merubah takdir. Tapi kalau Allah siapa yang akan melarang? Andaikan Allah itu merubah takdir itu. Makanya kita doa itu adalah dalam rangka itu semuanya. Ya sok ngerti kemudian walaupun Allah berkata nakdir ini kemudian oleh Allah kemudian dirubah. Ya itu kan kuasa Allah dong kan. Yang paling sulit ini Kiai. Tadi dikatakan bahwasannya kita tidak boleh mengkhususkan ini memang sunnah karena Rebo Wekasan kan gitu. Nah, itu nggih. Tapi memang kayak umpamanya seseorang ini memang tidak pernah sholat sunnah apapun ya, bahkan tahajud tidak pernah, sholat hajat tidak pernah. Lah kok ujuk-ujuk pada Rebo Wekasan sholat. Ini apakah dikatakan mengkhususkan ibadah itu Kiai? Apakah memang masih dilihat hatinya? Ya bagaimanapun inamal amalu binniyat Mas Aryan. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu terserah niatnya. Makanya kita kan tidak boleh melarang orang yang tidak pernah tahajud, tidak pernah duha, tidak pernah witir, moro-moro ujuk-ujuk sembahyang di malam Rebo Wekasan boleh beti bala. Apakah kemudian dilarang? Kan enggak. Ya monggo lah, barangkali itu sebagai awal kesadaran dia. Awal kesadaran dia. Makanya termasuk kan gini. Ketika ada dalil yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat awal sholat itu ya di kitab Risalah itu kan disampaikan Majmu' al-Rasail ya kan disampaikan. Jadi walaupun itu sudah ahli sedekah, ahli puasa, ahli haji, ahli zakat, tapi kalau tidak sholat kan tidak terima. Kan itu ya. Apakah kemudian kita melarang orang yang mau
yang mau sedekah tapi dia tidak sholat, kan tidak. Justru kita kan ya walaupun mereka tidak pernah sholat kemudian ojo ngomong, kon niku ndak sembahyang rugi kon sedekah ya situ ndak oleh apa-apa. Justru bagaimana? Harusnya kita terima dong. Oh alhamdulillah, muga-muga berkah sedekah sampeyan kok sadar mendang iso salat. Kan begitu. Makanya Rasulullah kan tidak menolak ketika dikasih hadiah dari Raja Najasyi dengan sekian banyak macam hadiah kan tidak ditolak sama Rasulullah. Justru mendoakan ya mudah-mudahan dengan hadiah ini diberikan hidayah. Ternyata kan benar. Raja Najasyi ketika itu langsung ketika akhir hayatnya pertama kali Rasulullah sholat gaib itu kan gara-gara wafatnya Raja Najasyi kan itu. Nah itulah makanya inilah kehebatan para ulama-ulama kita untuk mengantisipasi itu semuanya bahwa bagaimana ahlul kasfi itu tidak dibuang dan bagaimana untuk menjaga secara fikih jangan sampai itu melaksanakan hal-hal yang dilarang. Jadi ketika yaitu yang dilarang seperti apa? Yaitu ketika yang tidak yang sesuatu yang sangat memberatkan tentunya. Nun sewu. Ketika ulama hanya menyampaikan baca Al-Kausar ping 17 itu kan ringan. Nggih. Ina sa'ul qul abatarin dan seterusnya. Kemudian qul huwallahu ahad dan An-Nas. Itu kan ringan. Tapi andaikan kemudian harus baca surat Al-Baqarah, kan jelas berat apalagi 100 rakaat. Nah, itu yang kemudian yang sangat dilarang. Tapi ketika memang ibadahnya itu adalah masyru'ah hanya sholat hajat biasa cuman yang dibaca beda karena memang lidafil bala ya monggo kan memang sembahyang hajat sendiri itu macam-macam. Saya pernah di Semarang ya. Kalau di sini biasanya kita kalau sholat hajat umum kalau di Lumajang dan guru-guru kita yang di sini itu termasuk saya di Banyuwangi ya karena semuanya juga dari Lumajang yang jelas itu kan membaca surat Al-Kafirun 10 kali bahkan ada yang 11 dan surat Al-Ikhlas 11 itu 2 rakaat itu kan untuk sholat hajat. Setelah itu adalah sujud wakilah, ada yang mengatakan itu sujud syukur dan seterusnya itu. Tapi kalau di Semarang itu beda. Ya, iya, di Semarang itu malah saya pernah tahu itu sembahyang hajat itu 4 rakaat. Sing dibaca itu kulhu. Ya, yang pertama itu adalah 50, 40, 30, 20. Iya. Jadi justru begitu. Jadi 50, nah itu ada apa? Itu saya juga nggak tahu itu. Jadi sembahyang hajat itu moco surat Ikhlas ya, itu 50, rakaat kedua 40, rakaat ketiga 30, rakaat ke 20 gitu ya. Dan itu ya itu surat hajat model sana gitu ya. Makanya termasuk istighosah kan juga beda-beda anunya itu. Napa istilah istighosah pakai lafadznya. Nggih, lafadznya kan beda-beda macam-macam. Makanya termasuk kaifiyah di dalam sholat untuk lidafil bala ini kadang-kadang macam-macam. Ada yang kemudian sembahyang biasa sudah seperti sholat hajat biasa, kemudian doanya saja doa lidafil bala. Ada yang kemudian itu dengan apa yang di kasun najah wasur apa gitu ya, itu yang kemudian ada surat yang 17 kali niku apa jenenge niku Al-Kausar. Al-Kausar ya, Al-Kausar itu 17, kemudian Ikhlas 5, 11. Itu saya pikir tidak terlalu memberatkan kalau itu. Nah, karena tidak memberatkan maka ya kita untuk melarangnya nggak bisa. Ya monggo, nek kepingin ya monggo, mau ndak kepingin ya ndak usah, ndak apa-apa gitu. Mungkin ada beberapa dasar Kiai yang supaya bahwasannya Rebo Wekasan dan amaliyahnya ini oleh orang-orang yang ini bid'ah, ini gimana ya? Untuk menjawabnya ini. Oke. Terima kasih. Jadi memang bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dikerjakan, tidak dikerjakan pada zaman Rasul ya. Tidak dikerjakan oleh Rasulullah gitu lah ya. Tidak dikerjakan oleh Rasulullah, itu yang bid'ah itu ya. Nah, oleh karena itu apakah kemudian setiap bid'ah itu sesat dolalah? Kan tidak ya, jelas. Karena apalagi dalilnya jelas bahwa kullu di situ adalah kadang-kadang ada kullu yang tidak jami, tapi kullu itu ada sebagian kan begitu ya. Nah, oleh karena itu maka apakah kemudian apa yang dilakukan oleh panutan dalam agama kemudian karena dalam agama itu dilarang ya, ketika memang itu tidak nulayani kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah gitu ya, maka ini kan kita tidak bisa melarangnya gitu loh yang jelas. Makanya kalau ada orang katakan itu bid'ah, ya memang bid'ah, numpak motor ya bid'ah. Apalagi kemudian saya ngomong siapa Sugiono itu ya bid'ah.
Sing tak bid'ah ya Muhammad. Ya Umar Faruk itu kan ya umpamanya Umar Al Faruk, Ali kan itu aja Sugiono, Sugianto itu ya bid'ah kabeh. Zaman Rasul enggak ada nama Budianto kan gitu umpamanya gitu aja sebenarnya. Jadi ya ya itu aja yang harus difahami bahwa tidak semua bid'ah kemudian dilarang. Jadi yang dilarang itu tentunya bid'ah yang itu memang merusak tataran agama. Ya contohnya umpamanya kemudian ada sholat yang harus dikerjakan pas pada terbitnya matahari. Nah, itu kan jelas dilarang. Ya, dilarang. Karena apa itu ada larangan pas terbit matahari kemudian dilarang sholat. Ya kecuali di Mekah loh, itu di Papua itu kan itu jelas bid'ah. Nah itu yang dilarang. Ketika memang sholatnya loh dilaksanakan tengah malam, sholatnya juga setelah maghrib sampai isya. Loh, yang mau dilarang itu apanya? Gitu ya. Niatnya pun juga niat sholat kemudian doanya untuk apa? Antisipasi barangkali wong jenenge aku njaluk ditafil bala. Dan itu pun tidak hanya berlaku hari itu ya barangkali mandine sampai setahun iso perlu kan gitu. Itu aja sebenarnya. Ini apa namanya? Apakah memang di Rebo Wekasan itu mungkin ada sesuatu yang enggak boleh atau amalan yang dilarang ya? Ya. Mungkin kan ini kan hubungannya dengan hal mistis ya. Iya. Jadi jelasnya amalan yang dilarang itu adalah tentunya amalan yang tidak sesuai dengan syariat agama ya sudah jelas umpamanya dia itu sholat, pas sholat di waktu-waktu yang terlarang. Kemudian sholat dengan cara-cara juga yang memberatkan. Ya, artinya kecuali kalau dia mau bikin sendiri ya monggo, mau sholat sendiri, mau sholat 100 rakaat sendirian ya monggo. Kan gitu ya. Tapi kalau kemudian ngajak orang, kemudian ini kan juga bermasalah nantinya gitu loh. Jadi yang dilarang di dalam hari-hari itu tentunya yang kemudian diajak untuk menyakiti orang, diajak untuk menyakiti diri sendiri, umpamanya seperti tradisi 10 Asyura. Ya 10 Asyura, 10 Muharram yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu kemudian harus melukai diri sendiri. Kan jelas itu dilarang agama, la doror wala diror, jelas dilarang agama. Tapi kalau perintah untuk sodako, untuk baca memperbanyak doa, untuk silaturahim, untuk umpamanya ya kayak 10 surah banyak celaan sama aja, ya itu kan mau dilarang apanya gitu loh. Wong itu hal-hal yang memang tidak dilarang di dalam agama. Jadi ketika ada yang bertanya kemudian apa yang dilarang di dalam Rebo Wekasan ya yang dilarang oleh agama. Ada yang tidak dilarang kerja katanya nyopir ya monggo, ya bismillah kan itu. Mau berangkat ke kantor ya monggo, yang mau kan gitu. Ya tetap ekonomi harus tetap jalan, pendidikan tetap jalan. Jangan kemudian ketakutan hanya ketika ada informasi Rebo Wekasan katanya turun balak kemudian sama ketakutan tidak mau kemana-mana. Ya macet sih namanya. Dunyo ini kan gitu ya. Dan biasanya sekarang masih itu Kiai, adat-adat kayak masang sajen untuk antisipasi itu gimana? Apalagi kan Rebo Wekasan itu terkenal dengan hal-hal yang menakutkan. Ini banyak sekali yang masang sajen, gitu mungkin ya. Nyelameti ditaruh di tengah jalan. Kiai. Wah itu yang jelas, itu ya jelas dilarang. Jadi sodakoh itu ya harus disampaikan kepada yang membutuhkan ya tentunya. Okay. Jangan sampai menjadikan ada tabdirul mal, menyia-nyiakan harta. Makanya ketika mau sajen tapi ketika sajennya itu adalah gedang, ayu, dikai klopo, engkung, kemudian dikai engkung, diterno nanggone Ustaz Sufyan, ini masuk kata dilarang kan gitu ya. Jadi tapi kalau itu kemudian dijaga di tengah embong di berisi motor lah itu kan dilarang jelas. Itu kan mubadzir. Wala tubadzir tabdzira jelas itu kan minal budzir kanu ifana syatin dan seterusnya. Jadi itu tabdzirul mal yang tidak boleh. Bukan gitu karena sajennya gitu. Bukan karena sajennya. Sebenarnya sajen itu kan memang awalnya sesaji yang diberikan dipersembahkan untuk hal-hal yang mistis. Tapi kan kemudian para wali songo kan tidak menolak secara langsung. Bagaimana sekarangnya kemudian yang katanya itu kemudian dijadikan sedekah. Jadi andaikan ada kemudian ada semacam larung sesaji kalau zaman dulu ya. Itu kemudian jadi ndasi kebo lah. Bagaimana ndasi kebo itu ya juga diwono kemudian kongkon ngepek uang wis kok rebutan wis pek ndek tengah. Yang penting itu kan tidak sampai mubadzir gitu. Tetap dibuang ke laut. Atau kemudian kalau memang itu niat makan iwak ya menawa. Nggih, oh ngoten nggih. Nah itu boleh seperti itu. Kenapa? Kalau sesajen tapi tidak di
berikan ke manusia gitu niatnya gitu. Iya, kalau niat disodakohkan dan itu tidak sampai tabdzirul mal, tidak menyia-nyiakan harta, kan tidak dilarang. Meskipun tak kayak no semut dikekno hewan kayak no semut gitu ya. Nah ini kayak no semut ini juga ya apa termasuk tabdir apa enggak ya itu ya. Ya yang jelas dohirnya itu tabdir gitu. Iya, dohirnya tabdir. Makanya kalau bisa itu karena walakot karomna bani Adam ya. Jadi yang dimuliakan itu anak Adam ya, kalau bisa sedekah itu yang diutamakan anak Adam. Nah, semut itu kan bisa dibagi yang sudah tidak habis dari anak Adam. Artinya ada sesuatu yang terlempar itu sebenarnya itu ya rezeki sing kono kan begitu aja. Makanya kalau bisa yang namanya sedekah itu ya berikan kepada anak Adam aja. Ojo kayak wedhus, ojo kan gitu, apalagi itu adalah makanan manusia kemudian diberikan kami, walaupun kambing itu doyan tapi itu kan tidak memuliakan. Nah makanya kalau memang kita ingin bersedekah ya diberikan aja lah kepada manusia, gitu. Kepada tetangga, kepada ya sesama manusia lah, jangan sampai kemudian kepada binatang, apalagi itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Tidak tampak sing goib itu apalagi kan jelas itu yang tampak saja itu ya juga termasuk tabdir juga karena yang mulia tentunya adalah manusia. Dan memang Rebo Wekasan itu Kiai, tradisi bukan hanya di masyarakat Jawa, bahkan saya pernah baca di Sunda, di Madura, bahkan kalau memang dari hadis itu mulai dulu berarti kan sudah mendunia, bahkan kayak mutawatir bahwa Rebo Wekasan itu seperti itu. Mungkin ada beberapa sejarah sedikit Kiai tentang mungkin penamaan kok Wekasan itu apa maksudnya? Ya itulah sebenarnya kan melihat dari hadis tadi itu bahwa akhiru arbi'a fisyahri. Asyahri ini adalah asyahri mana? Kok makrifat? Makanya sebagian para ulama itu yang para peneliti tentunya itu adalah asyari tertentu. Nah kemudian dikaitkan, iya Rasulullah itu kan Rebo akhir arbi'a fi sofar kan gitu, mungkin itulah mungkin yang saya tidak ikut meneliti di situ kan, itulah yang kemudian dibawa ya berarti ini sofar, yang kemudian banyak ulama kemudian mempercayai itu gitu loh ya, artinya bahwa asyahri di situ adalah syahri sofar katanya begitu. Jadi ayamu arbi'a fi syahri sofar, yang ketepatan itu Allah kan tidak main-main. Allah menjadikan hari Rabu terakhir sofar kemudian Rasulullah sakit itu kan sebagai hari yang memang sudah ditentukan oleh Allah, bukan abasan kan, yang jelas. Isyarah. Itu kan isyarah juga. Makanya oleh para ulama kita ya monggo kita memohon kepada Allah untuk dihindarkan dari pada musibah, karena apa? Ahlul Kasyfi sudah mengetahui itu, dan ketepatan juga Rasulullah juga wafat sampai sakit sampai wafatnya adalah awalnya adalah di hari Rabu itu. Makanya monggo kita saling memohon pada Allah. Itu kan masa dilarang seperti itu. Berbanyak sedekah, berbanyak munajat, berbanyak ibadah, banyak sholat, monggo lah. Kemudian kurangi mungkin hal-hal yang tidak benar, yang tidak penting ya tidak usah metu, mana begitu kan tidak masalah. Kan gitu ya. Masa kita mau dilarang. Nah, kalau memang sampean niku pengimpor napa pemasok beras ya ojo prei. Kan gitu ya. Ya tetap setokono beras iku supaya makhluk kabeh iso mangan, sampean pancen sedina tiap hari sudah menanggung 100 anak yatim kasih makan tiap hari. Ojo prei. Nggih. Kan gitu. Nah, terus ya apa supaya terhindar ya? Makanya dengan berdoa, dengan itu semuanya itu adalah ikhtiar agar kita melakukan apapun itu lebih mantap. Jadi kata lungo pun ya tidak khawatir, Mas Mari lungo, dan ikhtiar itu sudah kami lakukan. Jadi minimal kan bisa meringankan beban yang andaikan nanti akan tertimpa kepada kita. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi dikatakan ahlul kaswi yang di situ mengetahui. Nah kalau yang jelas pemahaman kita ahlul kaswi itu adalah bisa wali, bisa orang-orang soleh ya. Iya. Lah, tapi membedakan itu loh Kiai, dari masyarakat ahlul kasfi itu ya juga kayak amit gitu dukun. Mungkin bisa ada kriteria. Terima kasih. Terus ahlul kasfi itu yang jelas itu ulama ahlul kasfi, ulamanya jelas. Ulama ya bukan sembarang orang. Artinya
ulama Ahlul Kasfi itu adalah ulama yang dengan begitu dia sudah banyak meninggalkan wis ndak mikiri donya, kemudian rahasia-rahasia langit itu ini dia dilalah mengetahuinya, diberitahulah secara karomahnya, atau kalau memang tidak sampai ke karomah ya ilham paling tidak begitu. Nah, ini tentunya akan berbeda dengan orang-orang yang bukan ulama tapi dia mengetahui itu, peramal gitu. Ya, peramal dan sebagainya. Itu kan yang jelas yang mengetahui rahasia langit itu kan ada makhluk al-ghaib di sana loh ya. Jadi itu kan kadang ada syaitan yang tugasnya adalah istaraqos sam'a. Ada syaitan yang memang tugasnya untuk mencuri rahasia langit. Dan yang mana ketika dia sudah mendengarkan rahasia langit kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang sing wis nuwun sewu, sing dukun, buduk, ikun mamanya begitu ya. Kemudian dikasih informasi itu oleh setan. Ya ini ya dalam rangka itu tadi, setan mencari teman nantinya kan gitu ya. Oleh karena itulah maka ketika ditanyakan siapa Ahlul Kasfi, ini adalah ulama yang memang dia ahli ibadah, dia itu ya ahli puasa, dia adalah syariatnya sudah mumpuni, dan kemudian mendengar informasi dari langit maunya seperti itu, terbuka dia mengetahui apa, mendengar apa itu kan mungkin ya kan ada malaikat yang jagongan kemudian turun, kan kita juga nggak tahu gitu loh ya. Memang bukan wilayah kita, tapi paling tidak ketika yang menginformasikan itu adalah ulama yang memang ahli taat beribadah, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka ini yang kita antisipasi. Nah, kalau yang menginformasikan ya, bahkan ketika yang menginformasikan itu orang yang tidak taat beribadah dan kemudian mendapat bocoran dari setan, itu kita kan harus curiga. Karena apa? Setan kan sering akan menjerumuskan, kadang-kadang rahasia yang disampaikan itu adalah sebaliknya, gitu ya. Rahasia yang disampaikan oleh setan sebaliknya karena ingin menjerumuskan kita gitu. Tapi kalau memang ulama yang memang taat beribadah, Ahlul Kasfi yang takut kepada Allah, kemudian ada informasi itu, paling tidak kan bisa tidak menjerumuskan gitu loh, paling tidak ya untuk antisipasi saja. Tapi kalau sing nuwun sewu golongan dukun sing dikandani setan, kuwatir kok sebaliknya. Artinya jenenge setan niku lecek kan gitu ya. Rahasia gini kandani ngene tapi iki ngene-ngene dan sebagainya, nanti akhirnya bisa terjerumus kita kan gitu. Ini sudah sangat jelas bahwasanya Ahlul Kasfi memang ulama. Ukurannya adalah ulama dan syariat nih. Iya, artinya mereka-mereka yang memang ya nun sewu, para mutasawwifin itu kan orang-orang yang memang sangat hati-hati dalam beribadah, yang kadang-kadang kemudian ya nun sewu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani itu ya. Sebelum dia itu menjadi mutasawwif seperti itu kan beliau kan sudah memahami ada 13 fan yang dipahami, keilmuan iya itu kan begitu hebatnya. Kemudian beliau nah itu beliau kan mendapat ahli kasfi. Nyatanya apa? Ketika disampaikan ada setan mengatakan abahtulakal muharramat, kemudian kan dikatakan ihsa ya lain, innallaha la ya'muru bil fahsya kan gitu ya. Itu kan artinya kan seperti inilah Ahlul Kasfi itu. Oh, itu tidak mungkin begini kan gitu. Tidak mungkin seperti ini. Karena apa? Allah tidak mungkin perintah seperti itu kan gitu. Nah, makanya semacam itulah Ahlul Kasfi itu, mereka yang sudah mumpuni dalam bidang agama, kemudian kok mendapatkan bocoran langit lah, itu seperti itu. Jadi yang jelas makomnya beliau itu yang jelas ya ya wali lah paling tidak kan gitu. Ahlul Kasfi itu kan gitu ya. Karena wali itu kan hakikatnya orang yang taat beribadah, ya itu kan menjauhi larangan, itu kan wis wali Gusti Allah gitu. Ya, terima kasih ya, mungkin ini sebagai flashback tadi, bahwasanya beberapa kesimpulan yang bisa kita petik pada ngaji Seloswan pada malam hari ini, bahwasanya sesuai tema bahwa rahasia Rebo Wekasan, memang Rebo Wekasan itu ada hadis yang mengatakan, yang telah disampaikan beliau di situ adalah hari yang diturunkan 320.000 bala atau masalah jumlah itu memang ya itu kita ya ada yang mengatakan 320 dan 360 itu kan memang banyak ya enggak. Nah, dan ini memang kita tidak meyakini pasti ada bala, tidak. Ini sebagai langkah antisipasi. Kalau memang benar-benar di situ turun bala, maka di situ kita disyariatkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Dan sholat itu yang pasti bukan dikhususkan karena Rebo Wekasan tersebut. Sholat itu adalah
Ya sholat kayak biasa, sholat masyru'ah gitu. Bisa sholat sunnah mutlak, sholat hajat dan lain sebagainya, untuk antisipasi, untuk meminta kepada Allah sebagai ikhtiar kita agar supaya memang benar-benar terhindar dari bala musibah. Dan mengenai fatwa Kiai Hasyim tadi telah disampaikan oleh beliau, yang tidak boleh itu memang kalau mengkhususkan bahwasanya sholat Rebu Wekasan gitu. Itu yang memang menurut tidak ada tuntunannya. Jadi kesimpulannya bahwasanya ada beberapa amaliyah dalam Rebu Wekasan, diantaranya sholat dan ada sedekah dan hal-hal kebaikan yang lain yang dalam tanda kutip amalan tersebut tidak melanggar syariat Islamiyah. Okay. Nah, terima kasih para pemirsa, mungkin ini adalah penghujung acara kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan dari acara ini Ngaji Seloswan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Dan sekali lagi terima kasih Yai atas ilmu-ilmunya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik dan berbeda lagi. Dan para pemirsa, sebelum kita tutup acara Ngaji Seloswan ini, jangan lupa acara ini diselenggarakan oleh LTNNU bekerja sama dengan LDNU yang tayang live streaming di fanspage PJNU Kabupaten Lumajang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, follow. Ikuti. Dan jangan lupa lagi share ke banyak tempat yang Anda punya, grup atau apapun itu. Dan dari saya sebagai MC, sebagai host, apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ditutup dengan doa. Monggo. Oke, marilah para pemirsa semuanya, tentunya terkabulnya doa adalah digantungkan dengan keikhlasan kita untuk mengamini doa, tidak melihat siapa yang berdoa. Bagaimana hati kita nyambung kepada Sang Pencipta, itulah yang akan menentukan doa kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij'alal muslimin. Amin. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaqaa. Amin. Ilaikal mustaqaa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadan ya mailai wa ifdali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kulla maqsud ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi minka qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adka ulama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah jami'atana hayatan thayyibah ya Allah waj'al minas samarat rizqan lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran wa in tajid 'aiban fashuddal khalala fajalla man la 'aiba fi wa 'ala wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.